Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 yang beranggotakan Alfian, Dimas, Himawan, dan saya sendiri, Nasir. Kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara memanage suatu proyek pada aplikasi Microsoft Project, sekaligus memberikan contoh hasil dari manajemen proyek kami, yang akan dijelaskan oleh Mas Himawan. Silakan, Mas. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang Gantt chart. Di sini ada beberapa tabel, di mana ini ada beberapa tabel ya dapat dilihat. Nah, di sini saya mulai dari mungkin dari task name. Nah, task name di sini ini itu merupakan rangkaian dari proyek kita. Seperti contohnya mencari library untuk kode, kemudian mencari referensi kode internet, kemudian mencari layanan broker, dan ada yang lain-lain. Kemudian di tabel sebelah kanan, ini ada bagian duration, di mana duration tersebut merupakan berapa lama waktu di mana rangkaian proyek tersebut dapat terselesaikan. Kemudian ada di sebelah kanannya lagi start, di mana proyek tersebut dimulai, kemudian finish proyek tersebut selesai. Kemudian di sini ada bagian predecessors. Di sini merupakan rangkaian di mana task name tersebut jika dia bisa terlaksanakan kalau semisal ada, nah ini seperti contohnya di sini, misal kita akan melakukan rangkaian yang kedua. Nah, di sini kita harus menyelesaikan rangkaian yang pertama terlebih dahulu. Begitu pula ke bawah dan ke bawahnya. Nah, seperti di sini, misalnya kita ingin melakukan proyek ke-6, kita harus menyelesaikan ketiga dan keempat. Seperti itu. Kemudian resource name merupakan resource dari beberapa rangkaian proyek. Dan di sebelah kanan ada grafik dari Gantt chart di bagian berapa lama dia dapat mengerjakan, dan di sini dapat dilihat berapa lama dia mengerjakan dan berapa lama dia selesai. Mungkin mau ditambahkan oleh Mas Dimas. Oke, saya ingin menambahkan untuk mengisi Gantt chart ini, yang harus diisi ada task name, duration, start, finish, dan predecessor untuk mengeluarkan gambar ini. Pertama-tama yang harus diisi itu task name, kemudian durasi, dan start dan finish. Start dan finish ini bisa kita atur secara manual schedule, atau auto schedule. Jadi kalau kita menggunakan auto schedule, dia akan menyesuaikan tanggal start, durasi, dan finish-nya. Dia akan menghitung dengan sendirinya. Contoh di sini, mulai tanggal 12, durasinya 7, maka dia akan selesai pada tanggal 20. Auto schedule ini juga sudah mempertimbangkan hari kerja yang kita setting. Tapi untuk yang proyek yang kemarin kita kerjakan, kita menggunakan manual schedule. Selanjutnya, untuk resource names. Resource names ini bisa diisi dengan mengisi resource sheet terlebih dahulu. Resource sheet akan dijelaskan oleh Bang Nasir, dipersilakan. Ya, untuk resource sheet ini ada beberapa subjek ya di sini. Yang pertama adalah resource name. Resource name ya seperti yang kita tahu gitu, apa saja sih sumbernya. Yang kedua adalah tipe. Tipe ini bisa diisi dari work, cost maupun materialnya. Kemudian ada inisial. Inisial adalah satuan, jadi person atau hari atau jam, itu bisa kita isi di inisial. Kemudian ada max. Max itu adalah persentase maksimal yang kita untuk membayar si resource name tadi.
Kemudian standar TED ini jadi berapa harga nominal harga dari si resource name untuk kita bayarkan secara standar. Nah, berbeda hal dengan yang overrate ini. Nah, di overrate ini adalah biaya kalau seandainya kalau di konteks yang pertama ini yang pekerja, kalau si pekerjanya lembur, kita bisa kasihkan harga bonus gitu di overrate itu. Nah, untuk cost use-nya itu adalah nilai mata uang itu sendiri, nilainya, nilai harganya. Dan ya mungkin yang selanjutnya cruise sama days-nya itu bisa dilanjutkan oleh Mas Dimas. Silakan Mas Dimas. Accrue ini kita bisa menentukan kapan dan bagaimana kriteria resource itu harus dihitung standar atau dihitung overtime. Gitu. Saya ingin menambahkan kalau kita ingin mengganti currency dari resource ini, kita bisa melakukannya di options, kemudian ke display, mengganti currency yang digunakan. So, kita akan menggunakan US dollar, maka akan terganti dengan sendirinya. Jadi seperti itu kira-kira di bagian resource sheet memang sangat dipermudah di aplikasi ini karena kita bisa tinggal ganti-ganti aja itu kita tipenya work atau material atau cost gitu. Jadi ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Cukup. Misal kita ingin mengganti dengan koneksi internet dengan cost, layanan broker dengan cost, misal ini hardware ganti dengan material. Kembali ke Gantt chart, resource yang sudah ditulis di resource sheet tadi bisa kita panggil di resource name. Kita bisa memilih, misal untuk aktivitas 3 mencari layanan broker, kita membutuhkan pekerja dan koneksi internet, maka dia akan terisi dengan sendirinya. Koneksi internet dan pekerja. Ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mike mengenai kalender. Silakan Mas Alpian. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang di bagian kalender. Oke, untuk kalender sendiri ini adalah untuk menampilkan tanggal atau kalendernya, kalender dan aktivitas yang akan berlangsung pada tanggal dan waktu yang sudah ditentukan. Oke, untuk dapat menampilkan kalender ini, pertama-tama ya kita harus mengerjakan yang sebelumnya tadi, yang Gantt chart. Mas Dimas boleh dilihat. Oke, di bagian Gantt chart ini. Ketika semua sudah terisi, seperti mencari library untuk kode, mencari referensi kode internet, dan lain-lain, maka otomatis di kalender akan terisi semua. Untuk di kalender ini sendiri ya tidak terlalu banyak penjelasannya, tetapi awalnya harus jelas membuat Gantt chart terlebih dahulu, maka kalender akan selesai. Seperti contoh, membuat simulasi pada CAT itu dibutuhkan waktu 5 hari, dimulai dari tanggal 22 sampai tanggal 26. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dimas Ahmad Nur Fauzi mengenai network diagram. Ya, untuk view yang network diagram ini, sebenarnya ini tuh sudah mirip dengan diagram PERT. Runtutan aktivitas ini yang disesuaikan bersama, misal contoh pada aktivitas yang ini, dan mana yang harus dilakukan secara berturut-turut. Oke. Ya. Oke, Bang Nasir dilanjutkan. Boleh buka built-in-nya Mas Dimas? Oke. Jadi di built-in ini emang ada beberapa subjek ya, seperti resource usage, form, graph, itu memiliki fungsinya masing-masing pada aplikasi ini.
Ya, seperti yang kita tahu, aplikasi Microsoft Project ini memang aplikasi yang sangat memudahkan. Hanya dengan menuliskan activity list, duration start, kita hanya ngisi-ngisi, kita mendapatkan informasi kembali yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih sederhana, yang dihasilkan dari si Microsoft Project ini. Dengan itu, dapat memudahkan kita untuk menjalankan sebuah proyek pada kehidupan nyata. Saya rasa itu saja yang dapat kami presentasikan dari hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.